Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Februari 2024, hari Selasa, pekan kedua masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Aloysius Adiman SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mampu berbicara dengan baik dan benar, dan Yesus mengakui pewartaan mereka. Tetapi di pihak lain, dia juga mengkritik tindakan mereka karena tidak sesuai dengan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Yesus mengkritik sikap munafik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada dua pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini. Pertama, berkaitan dengan keberanian Yesus dalam menegur dan mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam konteks kehidupan sosial orang Yahudi, yakni tempat Yesus hidup, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu terhitung sebagai orang-orang terpandang. Karena itu, sikap Yesus dalam mengkritisi perilaku buruk dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan suatu bentuk keberanian yang patut diakui. Yesus berani mengkritik sekalipun ada konsekuensi bahwa dia akan dibenci, ditolak, bahkan dihukum oleh
kelompok-kelompok itu. Dalam hubungannya dengan hidup kita, melalui bacaan Injil hari ini, kita juga diajak untuk berani pertama mengkritisi diri sendiri kalau kita berbuat salah, dan yang kedua berani menegur sama saudara kita yang mungkin berbuat salah. Sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan terkadang kita tidak menyadari kesalahan yang kita buat itu. Karena itu, keberanian untuk menegur atau kontrol sosial sangatlah penting agar kita mampu menyadari kesalahan kita dan kemudian dapat kembali ke jalan yang benar. Poin kedua yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini adalah tentang pentingnya keseimbangan antara kata-kata dan tindakan. Sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, kita ditugaskan untuk menjadi pewarta sabda Allah di dunia. Dalam konteks ini, kita diajak untuk senantiasa mewartakan sabda Allah dalam kata dan tindakan. Kata-kata baik yang keluar dari mulut kita mesti diimbangi dengan sikap dan perilaku hidup yang baik pula. Dalam hal ini, mesti ada keseimbangan antara kata dan tindakan. Dalam ajaran Katolik, kita mengenal hukum cinta kasih sebagai hukum yang paling utama. Maka dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, hendaknya kata dan tindakan kita juga selalu mencerminkan hukum cinta kasih itu. Jadi ada dua hal yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini. Pertama, keberanian untuk mengkritisi perbuatan-perbuatan yang salah, dan yang kedua tentang pentingnya keseimbangan antara kata dan tindakan. Tugas pewartaan mesti dijalankan melalui kata dan tindakan, bukan hanya melalui kata-kata semata, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.